Oke. Nah, teman-teman, tadi seru sekali tuh. Ada cerita tentang Lili yang akhirnya jadi seneng makan sayur dan membereskan mainan kalau misalnya sudah main. Nah, sekarang Kak Aryo akan mengundang Kak Arnel untuk bercerita di sini. Kak Arnel katanya sudah siap. Ceritanya tentang apa ya? Kita akan coba. Itu dia. Waduh, kaget. Waduh. Halo Kak Arnel. Halo. Jelas terdengar suaraku? Jelas terdengar, gambarnya juga bagus. Yep. Batiknya juga bagus itu. Iya, karena ceritaku ada hubungannya dengan daerah batik ini. Oh, cerita apa? Dari mana? Tentang apa? Ceritanya gimana? Langsung aja atau kasih bocoran dulu atau gimana? Iya. Langsung. Baiklah teman-teman, ini dia cerita dari Kak Arnel. Halo teman-teman. Sebetulnya hari ini aku mau cerita yang tadi sudah sedikit dikasih tahu sama Kak Ana. Cerita tentang apa ya? Cerita ini khusus untuk anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki juga sih. Pokoknya cerita ini ada kaitannya dengan hari ini, yaitu tanggal 21 April. Kita mulai ya. Jadi, ceritanya adalah tentang seorang anak perempuan kecil. Namanya Tini. Biasanya kalau di rumah, dia dipanggil Den Ajeng Tini. Sebetulnya dia lebih suka dipanggil Kartini saja. Nah, si Tini ini sama seperti anak-anak perempuan lainnya. Dia senang bermain, dan dia juga senang membantu ibunya bermain di dapur. Sampai suatu hari dia mendengar suara yang tidak biasa. Dia kemudian berjalan pelan-pelan ke ruang depan. Biasanya anak perempuan tidak boleh ada di ruang depan itu. Tapi Tini penasaran sekali karena dia mendengar suara seperti ini. A, B, C, A, B, C. Suara apa itu ya? Tini kemudian mengintip. Dia melihat di sana ada kakak laki-lakinya dan juga anak laki-laki lain sedang berhadapan dengan benda apa itu ya? Yang bisa dibaca, benda apa teman-teman? Sepertinya mereka sedang mempelajari sesuatu. Wah, Tini penasaran sekali. Dia terus mengintip dan dia terus melihat bahwa anak laki-laki di sana semuanya sedang belajar membaca. Wah, Tini sangat penasaran. Selama ini dia hanya boleh main di dapur. Dia juga ingin bisa ikut belajar seperti anak laki-laki lainnya. Kemudian dengan penuh keberanian, Tini pun mencoba untuk menyampaikan keinginan dia kepada ayahnya. Apa yang kamu mau, Tini? Ampun, Romo. Aku mendengar tadi Mas dan teman-teman sedang belajar. Aku juga mau belajar seperti itu. Boleh tidak, Romo? Untuk apa kamu belajar? Apa yang kamu mau dari belajar? Ampun, Romo. Aku juga mau pintar. Sepertinya belajar menyenangkan. Boleh ya, Romo? Akhirnya, Romo Kartini memberi izin kepada Kartini untuk belajar juga. Tapi belajarnya saat itu terpisah. Dia ada di ruang tersendiri dan Tini pun mulai belajar membaca. Ada buku di depannya. Kemudian dia mulai mengeja juga sama seperti anak laki-laki yang lain. A, B, C,
C. Teman-teman bisa ikuti? A, B, C. A, B, C. Lama-lama Kartini pintar membaca. Tidak puas dengan bisa membaca saja, tapi dia juga ingin bisa menulis. Maka Tini pun mendapat kesempatan itu. Dia belajar menulis menggunakan kapur. Wah, kalau teman-teman sekarang menulis pakai apa? Pakai pensil, pakai pulpen. Wah, saat itu Tini menulisnya pakai kapur. A, B, C. Wah, terus hari berganti hari, akhirnya Tini semakin pintar membaca dan menulis. Ternyata tidak puas juga rasa di hatinya, karena yang bisa mendapat kesempatan belajar hanya Tini. Sementara anak-anak perempuan lain masih belum bisa belajar. Tini jadi sedih sekali. Apa ya yang bisa aku lakukan agar semua anak perempuan juga bisa belajar sepertiku? Apa ya? Akhirnya Tini meminta tolong kepada orang di sekitarnya, terutama romonya, dan juga dia meminta bantuan dari teman-temannya. Karena Tini sudah pandai menulis, jadi dia mulai menulis surat kepada teman-temannya di luar negeri. Dia menulis surat, tulis, kirim. Tulis, kirim. Dan ternyata teman-temannya dari luar negeri juga memberikan dukungan buat Tini. Aku mendukung kamu, Tini. Ayo, buatlah sekolah untuk anak-anak perempuan di sana. Tini akhirnya memperjuangkan ide itu. Ketika dia dewasa, akhirnya Tini membuka sekolah buat anak-anak perempuan di situ. Dia kumpulkan anak-anak kecil, ada di rumahnya, kemudian diajarkan membaca juga. Tadi bagaimana membacanya? Yuk bareng-bareng. A, B, C. A, B, C. Akhirnya banyak anak perempuan yang mulai bisa membaca dan juga mulai bisa menulis. Nah, itulah tadi kisah dari Tini atau Den Ajeng Tini atau yang kita kenal Kartini. Begitu cerita tentang Kartini. Boleh ditutup dengan nyanyi lagu Kartini ya? Bareng sama Kak Ayo deh. Yuk, Kak Ayo. Oke. Kita nyanyi lagu Kartini ya bareng. Ya. Teman-teman kalau tahu sih? Juga Ibu kita Kartini itu. Ya, coba teman-teman kalau tahu juga lagunya kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati. Bareng kayo. Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Bareng-bareng ya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia, bagi Indonesia. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Terima kasih Karnel. Aduh, semangat banget nih. Ceritanya bagus.
Aduh, Iya, terima kasih. jadi ada sekolah-sekolah buat anak-anak perempuan di Indonesia itu dulu tercetus waktu Kartini di rumah aja ya. Iya, meskipun di rumah aja idenya tetap kreatif. Wah. Iya. Bisa nulis, bisa baca, bisa terus belajar. Wah, keren banget ini idenya. Wah, terima kasih Kak Arnel. Terima kasih juga. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan. Ya. Selamat Hari Kartini buat Kak Arnel. Terima kasih. Dadah. Wah, demikian cerita kita sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Kak Aryo dan Kak Arnel pamit dulu. Dan semua teman-teman dari Ayo Dongeng juga pamit. Sampai ketemu hari Kamis jam 4 sore. Dadah! Dadah!